Oke Pak, santai aja nanti kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, udah selesai pelatihannya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, ini sesuatu yang kami butuhkan. Saya bicarakan tadi itu kita putuskan sejak 2 tahun yang lalu Oke. untuk integrasi sistem keuangan dari berbagai macam badan otonom yang kita miliki. Oke. Bulan kemarin kita bicarakan lagi, kita evaluasi dan kita kesulitan. Oke. Itu Kodaro itu menakdirkan ada informasi masuk klik ke Dari WA grup. dari ke grup. Heeh. Oh, Masya Allah. Waduh, langsung aja saya daftar, nggak pakai izin dulu sama kepala. Nah, biarin marahin nanti gitu. Ntar baru share ke teman-teman gitu. Berarti sorry Pak, tadi Bapak Ini bilang rezeki nomplok, ini Allah membuka ini. memang banyak sih teman dekem-dekem yang baru terbentuk kayak di Mas Cengkareng yang baru 3 bulan dia ngejabat dia baru banget, kesulitan gimana nyari bentuknya, ada beberapa yang memang sangat-sangat baru. Ya kami sangat bersyukur ya bisa bagian dari Bapak nih. Wah, terima kasih banyak Bandar ini. Ini jasa luar biasa dunia akhirat. Iya. Amin amin amin. Wajar ya. Nanti kalau Bapak sudah ahli betul, nanti kalau ada masjid dekat rumah, pengen juga ingin pakai, Iya. nanti tinggal Bapak kirimkan logonya ke Masuk Real, nanti Bapak yang latih. Yang training ya. Ada. The training. Iya, Ya, Pak. kita ini gini Pak. Di sana kita mendirikan forum masjid. Forum masjid. Ada, kitanya ada 20. Silaturahmi ya. Subhanallah. Kita dirikan sejak tahun 2003. Oh lama dong. Iya, Oke. kantor pusatnya di masjid kita. Subhanallah. Kita 21 tahun mimpin itu. 21 tahun. Mimpin itu terus baru kemarin kita alihkan ke pergantian orang-orang muda jangan yang tua. Iya. Nah, ini bagian yang misi yang ingin kita yaitu kita bagi bersama mereka. Iya. Gitu. Berarti sorry, kita masuk lebih dalam. Berarti ada 20 masjid, emang ada forum masjid di Bekasi Babelan itu. Di perumahan kita aja Pak. Rumah kita ini kan hampir Di 100 Taman hektar. Kebalan Pak. Oh, Kebalan 100 hektar. Hampir 100 Ya. hektar. Di situ ada 20 masjid. Iya. Masjid dan musola. Subhanallah. Jadi kalau kita sholat id di sana itu nggak boleh ada 2, A1. harus 1. Satu ya. Oh, Jadi yang datang bisa sampai 15.000 orang. di Dari mana? ujung Di lapangan luas. di lapangan, Iya. dari ujung ke ujung Jalan nggak kelihatan. Boulevard Pak. Oh, Di Boulevard. Ujung kelihatan nggak kelihatan, berdiri di atas panggung nggak kelihatan. nggak kelihatan, Iya 15.000 ya. panjang. Kayak seru banget. Ada dokumentasinya lengkap ya? Ada lengkap. Oh, nanti Ada komentarnya. yang pakai drone segala. Dia sebenarnya perumahan, tapi dia begitu luasnya dan masjidnya ada 20 itu satu wilayah ya. Dan itu ada forum masjidnya. Dan bergiliran panitianya. Oh, ganti Infaknya buat panitia. Oh, tahun ini misalnya di masjid Bapak nih, tahun depan di masjid yang satu Iya. lagi, terus muter aja panitianya. Betul. Setahun 2 kali Pak. Idul Adha sama Idul Fitri ya. Oh, Hasil dari Udah infak itu lain-lain. bisa buat renovasi, bisa bikin ini itu gitu. Jadi makanya dibuat gilir. tapi ini keren banget. Itu kok ada ide gitu dari awal gimana? Pak, tahun 2003 itu ada ide gitu. Awalnya gini, latar belakangnya. Pertama kan masjid kita yang berdiri, cuma satu. Satu, Kemudian kan muncul lagi bertambah jam masyarakat bertambah. masyarakat rumah masuk Nah waktu itu kan angka risiko perpecahan kan tinggi. Iya. Dampak dari perbedaan mazhab. Oke. Nah ketika masih 3 itu kita sudah silaturahim gitu. Nah terus kita biasanya awalnya kan kita mendirikan bikin sholat id. Ada isu-isu Kejadian ini mau tempat bikin lain juga. ada juga iya. Gitu. Sempat Sebelum itu juga. terjadi sudah kita nyatakan Datangin dulu. aja. Ya sudah, Oh. sekarang tahun Anda giliran Anda di tengah. Kami nggak ngadain. Memang harus mengalah dulu. Iya, kami juga di Masjid Asra Bandung, Pak, sama kayak Bapak. Jadi Masjid Asra Bandung itu tidak ngadain Idul Fitri sama Idul Adha karena masjid yang lebih tua ngadain. Tapi kalau sholat ini biasa atau Jumat kan ada. Tapi kalau Idul Fitri dan Adha memang kita harus ngalah sebab benar setuju waktu ganti-gantian luar biasa. Dan itu dampaknya itu Pak, Apa dampaknya, Pak? masjid atau musola yang kecil, Iya. ya kan, ketika dia dikasih kesempatan untuk menjadi panitia, mereka itu seneng banget, bangga. Iya.
konsolidasi itu tidak akan terjadi manakala tidak ada proses. Betul. Maka mereka berproses dengan jamaahnya. Iya. Mereka kuat saling mengikat hati dan kuat semuanya untuk menyelenggarakan itu. Oh, jadi Itu panitia. dampak yang lebih hebat daripada uang itu sendiri. Oke. Apalagi kita misalnya sholat Id, terus Muharram, Maulid, Itu barengan. satu satu tempat. Tapi saya jujur ini baru dengar sih ya di satu forum masjid itu yang memang Bapak dengan tim tentu yang luar biasa yang dan keriduan dan juga ini tulus hati daripada nanti ada perpecahan udahlah kita gabung aja tinggal bergantian. Kuncinya ngalah sih Pak. Sering kita nggak pas dapat diminta sama yang dapat jatah gitu tahun ini. giliran. Ada yang minta buat bangun apa gitu ya, udah kita kasih mereka. Karena lumayan dapatnya Pak. Kalau 50 pas juta lebih Iya. sekali acara. sering kayak gitu. Dan Bapak ngalah. Dan dianggap kita masjid kaya padahal sama. Kalau gila saldonya tadi ya. Naiknya Memang kalau yang paling tua ya, emang biasanya kita diminta terus untuk mengalah sih, Pak. Ngomong ya Pak ya. Dan Bapak mau terserdekan, udah nggak kira masalah. Atau nextnya baru gantian. Pak, adakah pertemuan rutin di antar forum DKM yang 20 itu? Adakah hanya nanti Ustadz event aja nanti kayak Muharram gitu? ya umumnya event-event gitu, ada Muharraman, terus ketika sebelum sholat Id itu kan Ramadan itu kita mesti pertemuan kan. Iya. Untuk setiap itu mesti kita pertemuan, itu konsolidasi. Terus ketika ada acara-acara masjid musola itu mesti ngundang. Sekarang Pak, jangan berbicara mazhab, malu kita di forum bicara tentang perbedaan, malu sendiri. Sudah terbentuk. Akhirnya dengan sendirinya ya yaudahlah gitu kan. Apaan sih diomongin gituan gitu. Udah betul, ketinggalan zaman. Masih dengan ciri khas masing-masing, gak usah terlalu dibenturin gitu ya. Ya, tapi sorry, Bapak berarti tadi 2003 itu masih Bapak duluan, kemudian Kita berdiri tahun 98. Beliau nih pendirinya. Mestinya berarti Pak. Bapak akamsi banget ya? Wah, banget. 97 tinggal sana Pak. Bapak 97 di sana? Iya. Itu lagi banjir-banjir gede di Jakarta kayak Ya, Tenggelam. saya tahun 99. Bapak 99? Itu lah krisis moneter Iya, itu Pak. 98 ya benar-benar. Oh Bapak, 97 tuh. subhanallah. Nah itu kita bangun masjid dari pas krisis. Orang nggak ada yang bangun ya Pak ya. Masjid bangun sendiri. Jadi itu tapi memang lama juga Pak. Kalau bikin masjid kan biasa. Butuh waktu ya, 1-2 tahun lah ya untuk supaya rampung. Pak, sorry tadi saya ngedalamin lagi. Tadi berarti saya lihat Bapak kan banyak banget masuk ke ada akun-akun banyak ya. Di dalam masjid sendiri itu ada Bapak bilang ada konsolidasi. Itu ada event apa aja Pak? Jadi begini, sebenarnya itu nomor 2 Pak. Oke. Gini, dari yang kita pelajari ketika kita membangun masjid dari nol, itu awalnya orang itu kan semangat kompak tanpa melihat perbedaan. Iya. Pokoknya bangun. Tapi ketika ngisi baru muncul firqah-firqah itu. Kelihatan karakter orangnya masing-masing. Iya. Egonya muncul, Iya. ego sektoral dari mazhabnya atau individu yang kekanak-kanakan gitu kan. Betul. Usianya tua tapi nggak dewasa itu kan banyak. Benar. Terus ada potensi-potensi besar. Potensi itu misalnya seseorang yang misalnya dia seorang pemimpin yang hebat. Iya. Di perusahaannya juga seorang presiden, direktur atau manajer atau apapun. Ya jabatan di tempatnya. Artinya kita lihat bahwa ada individu ketika dia berjalan itu seolah-olah dia sistem yang berjalan. Nah, ini kalau dimasukkan, disubordinasikan kepada orang lain, eksistensinya tidak muncul, berbahaya. Oke. Nah, karena itu sebenarnya strategi. Oke, buat merangkul semua. Beliau ini orang hebat, berjalan sendiri aja sanggup. Betul. Karena itu diposisikan dia sebagai ketua badan umum, membawahi banyak orang berjalan. Ini juga berjalan. Kalau enggak Pak, ketika ini dibawa semua, ini tabrakan semua ini, molekul ini gerakannya. Berarti kita butuh tokoh yang memang tanda kutip kuat buat ngatur itu ya. Ada simbol itu. Nah beliau ini Pak tadi.
Enggak lah Pak. Iya. Biasa Hanif begitu Pak dia. Kalau Beliau saya ini Pak motornya Surabaya sebenarnya. kan meledak. Nah, saya cuma nyetirin aja bawa Nah, motor. kalau di zaman Nabi itu ketika Nabi wafat, yang Umar pengen jadi ya biasanya mesti jadi khalifah, kemudian Abu Bakar datang cocok akhirnya kan ini bukan Iya. Abu Bakar As-Siddiq. Betul. Iya. Ya, nggak perlu minta-minta, memang dibutuhkan saat ini Iya, itu. dan dari awal kan. Iya. Insya Allah Pak. Salah. Iya. Ya, tapi memang Pak bisa jadi itu dia. Saya tanya ngomong sama bapak ketika masuk perusahaan atau waktu kuliah emang ada cita-cita jadi pengurus masjid. Ada ya Pak. Ya? Karena panggilan hati bapak yang takdir Allah yang ngasih kesempatan kita semua. Sekarang bapak ketika udah berpotong menjadi bapak yang apa bapak rasakan tadi banyak sekali firqah dan ego mazhab itu gimana nganin ya Pak? Apakah diarahkan, didengarkan atau mungkin disampaikan gimana? Kita biasanya ngundang ustadznya bermacam-macam Pak. Oh oke. Nggak jadi satu Iya. satu Afiliasi. Oke. Satu mazhab. Mungkin yang dari NU, kan ada dari Salafi juga. Dari Kan Muhammadiyah. Salafi sama NU sekarang kan Iya gimana gitu. Pak. Iya ada. Alhamdulillah di jamaah kita jadi bisa bersatu di situ. Muhammadiyahnya juga. Kadang-kadang kita disebut Masjid Muhammadiyah kita. Iya. Padahal Kunutan juga tanda kutip pada iya, ini kadang-kadang juga. nurutan juga terus Iya. pada saat yang bencana ya Pak ya biasanya kita ada kunut Ketika Palestina itu, goncang itu kunut, ada bencana kita kan dan seterusnya. Saya ingat tuh nggak, saya punya dulu sebelum Pak Bo itu, saya punya ketua masjid namanya Pak Fahrial. Mirip beliau, rambutnya putih, jenggot Iya, putih, gemuk yang bersama namanya Pak Fahrial almarhum. Masya Allah. Dia bilang gini sama kami, dia ketua masjidnya. Masjid kita kayak mau makan ya, dia bilang. Kalau orang suka rendang, ada rendang. Gitu dia bilang. Kalau suka yang bakar, ya yang bakar ada. Kalau di situ ada Salafi kasih, NU kasih, ada Muhammadiyah kasih slotnya. Jadi kita adil. Kalau memang lu butuh rendang, ya datang hari Senin. Kalau butuh yang bakar, ya hari Selasa. Iya. Mirip Pak, luar biasa. Butuh toko kebeli ya. Itu. Beliau ini Pak motornya Pak. Kalau beliau itu bahasanya agak berbeda. Oh Pak. Masjid itu ibarat lautan teduh. Oke. Itu banyak sumber dari muara-muara berbeda aliran masuk ke laut. Itu warna-warni, boleh coklat, boleh hijau, boleh kuning. Tapi ketika kita masuk ke dalam masjid ini sebagai lautan, semuanya biru dan satu rasa asin. Asin ya. Tapi semuanya diterima Iya. dengan hati yang luas tadi. Iya, laut tidak pernah nolak. Enggak pernah nolak, diterima aja. Gitu. Terima. Tapi kita udah gabung, dia akan sadar ya. Iya. Bahwa satu warna biru. Sekarang masuk masjid ngomongin perbedaan malu sekarang Pak. Masya Allah. Kayaknya butuh banget nanti Oh iya, wajib inspirasi dari beberapa DKM ya. Yang kadang-kadang maaf ego terhadap mazhab itu ya sehingga menentang. Beberapa perumahan sebelah Hmm. silaturahim kita belajar ngadain Hmm. gagal bubar. Ada 3 perumahan itu sebenarnya. Yang kunci satu sih, para tokoh sebenarnya salah satu yang kuat. Yang kedua tadi ada saling Egonya. Saling mengalah ya. Ya kalau Bapak kan memang dari awal, Bapak dari tahun 90-an kan 97, 99. Sehingga udah dari awal dan legowo tadi dengan Bapak mengalah. Bayangin harus jatah Bapak, maaf ya jatah yang di KM Bapak itu masjid Bapak yang ada yang Idul Fitri misalnya, karena ada yang minta ada pembangunan Bapak ngalah, ya udah silakan. Dan Ya legowo itu bagian Allah memudahkan kita untuk ketemu jenengan dengan memberikan sistem ini. Masya Allah. Itu. Saya minta nanti Bapak yang ngajarin ya buat DKM selanjutnya, buat DKM yang ada peran Bapak. Dan ini akan jadi komunitas. Ini udah jadi komunitas. Nanti kita Masjid Asar akan bawa ini. Setiap tahunnya kita ngadain untuk kopdar bareng. Boleh nanti camping bareng, kita ngopi bareng, ngeteh bareng, kita bikinkan itu. Insyaallah. Dan nanti 2026 doain kami nanti akan lebih mudah lagi pakai Play Store nanti. Atau selalu upgrade insya Allah. Pak, ini luar biasa ya. Saya sangat setiap saya ngobrol podcast ini saya dapat inspirasi banyak loh. Mungkin nanti buat teman-teman juga. Bapak yang luar biasa di satu wilayah komplek ada 20 masjid bisa musola dan bisa nyatu dan hari PHB bisa bergantian.
Dan berkat salah satunya adalah karena ada kekuatan ya Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa dan ketawaduan para DKM Bapak ini yang mau mengalah, mau ngomong luar biasa. Pak, sekarang kan tantangan nih Pak, tantangan bagi DKM yang maaf yang ini kepada sepuh-sepuh nih Pak. Ya, dan kita butuh generasi muda. Nah itu dia. Itu gimana Pak, tantangan di sana gimana? Adakah ada ikhtiar dari Bapak-bapak semua untuk merekrut atau gimana? Sebenarnya ada Pak ya, kita udah bikin forum remaja ya masjid ya Pak ya. Cuma ya itu sekarang kan Pak, anak-anak sekolah tuh di luar Pak. Ada yang pesantren kan, terus juga kuliah juga mungkin ada di Bandung atau di Jogja gitu. Nyampe-nyampe udah gede kan? Nah itu, jadi mereka juga SMP, SMA di pesantren, kuliah di luar. Itu problem juga tuh. Problem bahwa anak-anak kita tidak punya akar di tempat kita. Nah, iya. Tapi kalau ada yang mau pindahan itu, misalnya pindah ke situ sedikit ya? Ya, karena kita kan rumah lama ya. Oh iya. Jadi sedikit. Gitu. Oh iya sih, maaf dari tahun 97-an lah ya, benar sih. Karena anak-anak keluarga muda ya anaknya masih kecil-kecil, SD paling. Iya. Kami sendiri Pak di Masjid Asar itu akhirnya kan beberapa masjid Guru Besar ya untuk merangkul pemuda itu. Akhirnya kita bikin perlombaan tuh, namanya kambing kapan ada futsal, ada tenis meja, ada Mobile Legend Pak, ada FIFA yang itu. Akhirnya kita buatkan itu agar mendekatkan DKM sama anak-anak muda. Ya anak muda dikasih saran aja bahwa bila kalau main bola atau kambing gap itu Mobile Legend ketika dia naik dia harus surah hafalan dulu. Walaupun dia jago main, tapi dia nggak surah hafalan dia nggak bisa main. Ada 10 tingkatan, misalnya lolos grup 1 surah hafalan baru gitu. Jadi memang salah satu ikhtiar kami adalah Masjid Asra ini mendorong DKM grup yang lain untuk anak mudanya ikut tertarik gitu loh Pak. Tapi Masya Allah ya, saya sangat apresiasi pribadi atas Masjid Asra. Makasih sudah datang ke sini menjadi inspirasi banyak orang ini. Amin. Murid-murid KPA kita, anak dan remaja, itu hampir 300. 300? SMP, SMA udah pada ngilang. Iya. Kuliah terus nggak balik lagi. Dan tempatnya emang nggak cukup Pak, kita kan ada 2 lokal ya. 2 lantai kiri kanan tuh. Itu nggak cukup Pak, ada berapa kelas sih kita? Iya, ditambah di semua. Jadi di masjid ini gajinya dikuasai semua. 300. Iya. Terus pembiayaan mereka bayar secara mandiri. Bayar. Dan itu setiap tahun waiting list itu 50 orang rata-rata. Ditolak karena nggak cukup, gurunya kurang, terus tempatnya juga nggak ada. Iya. Saking banyak. Berarti maaf dari warga situ juga? Iya, dari perumahan-perumahan sekolah juga. 300. Subhanallah. Guru tetapnya 25, pengurusnya 5. 30. Masih kurang juga tanda kutip begitu, antusiasnya besar dan karena keterbatasan tempat. Itu juga masih tambah ibu-ibu yang peserta TPA belajar ngaji itu. Jadi 100 juga orang. Jadi hampir 400. Mana padatnya. Luar biasa ini ketua sama bendahara nih. Berkah banget itu masjid. Jadi masjid yang bermanfaat dan berdaya guna banget itu. Ya, itu masih kendala besar itu. Hebat. Kaderisasinya masih telat. Bayangin guru-guru di atas 50 semua umurnya. Calon pengganti belum ada. Sistem belum bisa diwariskan. Metode juga belum. Materi apalagi. Iya. Kan untuk mengganti itu kan lumayan. Memang sih tantangan sekarang ya generasi milenial ya, sangat generasi Gen Z itu emang ya tadi bilang kita kalau di komplek perumahan itu dia jarang mereka keluar kuliah. Tatonya udah ya semoga Allah mudahkan Pak. Ada generasi baru yang lebih muda menggantikan kita yang sudah sepuh, tanda kutip kita hanya ngomong ke depannya sih. Oke Pak, terima kasih. Ini langsung pulang? Saya terima kasih banyak. Iya, langsung pulang aja. Ke kantor dulu sebentar absen. Oh iya, yang udah pensiunnya diperpanjang nih Pak kali, kayaknya nggak pernah akan pensiun kayaknya. Oke Pak, makasih Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.